Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali akhirnya. Setelah sekian purnama. Sekian purnama. Masya Allah. Kita bisa berjumpa kembali, ngaji bersama, ngaji tadabbur Al-Quran. Kita sudah ngaji surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Dan disinilah kita ketemu ayat tentang hidangan. Yaitu di ayat ke-112. Kemarin sudah kita kaji. Kita akan ngaji ayat 13, tapi ini ada hubungan dekat sekali. Jadi kita sedikit mengulang. Mulai dari ayat 112 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika para pengikut-pengikut Nabi Isa, kita sudah membahas tentang Hawariyun, berkata, hal yastati'u rabbuka ayyunazzala alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit? Ma'idah. Inilah kenapa disebut dengan surat Al-Ma'idah. Diturunkan dari langit. Langsung. Yang diturunkan bukan hujan, yang diturunkan bukan apa-apa, tapi langsung satu set hidangan. Kalau kita mungkin sekarang ya satu set nasi timbel gitu ya. Atau kalau udah Faisal ya nasi padang gitu. Satu set hidang di atas meja. Bu Aiza langsung ada sambal ladonya, ada apa namanya rendangnya gitu. Ini puasa-puasa makanan. Turun langsung mak bededek dari langit. Ya. Kemudian Nabi Isa menjawab, qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian itu orang yang beriman. Kita udah membahasnya minggu lalu tentang kandungan dalam ayat ini. Nah, kita lanjutkan di ayat ke-13. Qalu, kemudian mereka berkata, nuridu an na'kula minha. Kami ini ingin memakan hidangan tersebut. Wa tatma'inna qulubuna. Dan tentram hati kami, supaya tentram hati kami. Jadi makan hidangan itu bukan sekedar kenyang, bukan sekedar nikmat, tapi juga mendatangkan ketentraman. Bapak Ibu, makanan itu kalau halal dan thayyib, ya, kalau enak dan tidak enak itu relatif. Tapi kalau makanan itu halal dan thayyib, itu insya Allah makanan itu mendatangkan ketentraman. Sebaliknya hati-hati kalau makan zatnya halal, bukan anjing, bukan babi, dan bukan hal-hal yang diharamkan, bukan khamr. Halal zatnya tempe,
sate ayam, ya, ketoprak, siomay. Tapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Uang hasil korupsi, naudzubillah. Uang hasil penggelapan, naudzubillah. Uang hasil riswah atau suap menyuap, naudzubillah. Ya, uang yang tidak halal dipakai membeli makan, meskipun makanannya secara zat itu halal, makanannya jadi tidak halal. Nah, itu tidak akan tatmainnul qulub, tidak akan mendatangkan ketentraman hati. Badannya sehat, seger, kenyang, ya, tetapi hatinya itu tidak tentram. Galau, hatinya galau, susah. Ya, buat apa? Badannya sehat, tapi hatinya galau. Nah, makanan yang halal dan toyib insya Allah akan menenteramkan. Makanannya mungkin tidak perlu mahal. Dan Ya, pengajian. bukan makanan yang di resto yang fancy. Tapi kalau makanan itu halal dan toyib, rasanya nikmat dan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman hati. Wa na'lama an qad sodaqtana. Dan dengan itu, kalau Tuhan menurunkan hidangan dari langit, kami menjadi semakin yakin bahwa kamu, wahai Isa, Nabi kami telah berkata dengan benar. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan tersebut. Ya, jadi ingin melihat bagaimana mukjizat Allah dalam bentuk hidangan, ya, dalam bentuk makanan. Lalu bagaimana Nabi Isa menjawab permohonan umatnya ini, para hawariyun, para pengikut setianya? Qala, kemudian Nabi Isa bersabda, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan. Ternyata Nabi Isa kemudian memenuhi permintaan hawariyun, sahabat-sahabat dan pengikutnya itu dengan berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, anzil, turunkanlah alaina, kepada kami, ma'idatan, hidangan, minas sama'i, dari langit. Saking kepenginnya Nabi Isa meyakinkan para pengikutnya yang ingin menyaksikan kemahakuasaan Allah, yang ingin mendapatkan ketentraman hati, yang ingin menjadi saksi bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Isa tentang Allah yang Maha Kuasa itu betul-betul bisa mereka lihat. Maka kemudian Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan ya Allah Tuhan kami hidangan dari langit. Jadi kira-kira kalau wayai mau buka, waktunya udah hampir buka, kok belum sempat beli makan gitu. Nah, ini coba nanti bisa dipraktekkan doa ini. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit gitu. Nanti yang datang gosen gitu ya. Gosen yang datang. Turunkan dari langit ya Allah. Takunu lana 'idan. Nah, ini menarik. Turunkan hidangan dari langit. Takunu lana, agar menjadi lana bagi kami 'idan, hari raya. Ini bukan Idul Fitri. Ya, Id. Jadi Bapak Ibu, ini ngaji agak sedikit serius ini, agak ilmiah ini. Idul Fitri itu sering diartikan sebagai kembali ke fitrah. Ya, ini namanya salah kaprah. Ya, memang ada bahasa Arab yang mirip, yang maknanya kembali, tapi ini bukan Id. Yang maknanya kembali itu udatun. Kalau Id itu artinya hari raya, sama dengan Idul Adha. Ya. Jadi sebenarnya bukan kembali ke fitrah, tapi hari raya. Nah, fitrinya
itu sebenarnya bukan fitrah, karena kalau fitrah itu fitratun. Ya, ini fitri. Idul Fitri. Fitri itu artinya makanan, Bapak Ibu. Sama satu akar kata dengan iftar. Yo iftar, yo iftar. Itu kan makan. Buka bersama, breakfasting. Buka. Ya, breakfasting itu buka. Itu iftar. Itu kaitannya dengan makanan. Iftar itu ya makan gitu. Sehingga Idul Fitri itu artinya sebenarnya adalah hari raya makan. Kenapa hari raya makan? Karena di hari itu kita haram berpuasa. Di hari tanggal 1 Syawal itu kita haram berpuasa. Yang kedua, sebagai pembeda dengan hari-hari sebelumnya. Di mana hari-hari sebelumnya itu kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan makanan. Di hari itu kita justru harus makan. Makanya salah satu tuntunannya Bapak Ibu, pagi hari kita memulai hari dengan makan. Khusus di hari raya Idul Fitri, makan di pagi hari itu sunnah sebelum berangkat ke masjid. Kalau Idul Adha, makannya sunnahnya setelah sholat. Kalau Idul Fitri sebelum sholat Id. Jadi ibu-ibu nanti masaknya siap-siap ya. Lebih awal. Ya pagi hari sudah mateng. Berkumpul dengan keluarga habis subuh. Berdoa bersama syukur karena berjumpa dengan Idul Fitri. Makan, jangan banyak-banyak makannya. Karena nanti masih banyak makanan. Lalu baru berangkat ke masjid. Ya itu sunnah. Enak kan jadi orang Islam itu. Makan aja dapat pahala, dapat sunnah. Kalau tahu ilmunya. Nah itulah mengapa namanya Idul Fitri. Hari raya makan. Nah ini Nabi Isa sama ini. Litakunu lana aidan. Turun hidangan agar kami bisa merayakan sebagai hari raya. La awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ini orang-orang yang hari raya bagi orang-orang yang bersama kami pada saat itu, wa akhirina dan orang-orang setelah kami, ya kita kaum muslimin. Makanya kaum muslimin ini dapat salah satu berkahnya doa Nabi Isa dapat hari raya makan-makan, yaitu pada saat Idul Fitri. Kok ada yang menerjemahkan kembali ke fitrah? Ya nggak apa-apa. Ben ketok solah gitu ya. Meskipun itu mayat disebutkan salah kaprah. Ya ini kembali ke fitrah itu sebenarnya di apa karena makna yang lain. Benar juga, tapi bukan karena makna Idul Fitrinya. Ya. Wa ayatam minka dan sebagai tanda-tanda kekuasaanmu. Kalau engkau turunkan hidangan itu bisa menjadi hari raya bagi kami, umatnya Nabi Isa dan nanti umatnya Nabi setelah kami. Wah, kita besok merayakan Idul Fitri sambil ingat Nabi Isa ya, doanya Nabi Isa, Al-Maidah ayat 114. Warzukna wa anta khairur razikin. Berilah rizki kepada kami ya Allah. Termasuk tadi hidangan dari langit. Karena engkaulah zat pemberi rizki yang paling baik. Tidak ada zat yang memberikan rizki lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, saya sudah sampai di tempat saya. Jadi ngajinya sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.